잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Rina Putri Maulinda dengan NIM 43040230056 dari Prodi Psikologi Islam kelas 2B. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan. Beliau itu salah satu dosen UIN Salatiga dan beliau juga sudah menulis beberapa buku. Jadi kali ini saya akan mereview salah satu buku beliau yang Psikologi Islam. Nah, di video sebelumnya juga saya sudah mereview buku ini. Jadi kali ini saya akan mereview lanjut tentang Psikologi Islam. Baik, untuk bukunya sendiri ini ditulis oleh Bapak Agus Hermawan SPD MA yang dimana diterbitkan oleh Pustaka Ilmu, dan dari segi bukunya ini di buku memiliki 15 bab yang mempunyai 130 halaman. Jadi untuk keseluruhan dari buku ini cukup menarik sih, bagus. Jadi nggak terlalu banyak gambar kan, jadi nggak terlalu norak. Terus juga dari segi isi itu mudah dipahami walaupun banyak kata-kata asing yang kita belum ketahui. Di sini masih ada juga kata-kata asing, tetapi ada juga yang ada kata asing yang dijelasin juga, jadi kita paham. Ada juga yang belum dijelasin, jadi bagus sih, rekomendasi banget buat dibaca. Nah, kali ini di bab 7 ini, di buku Psikologi Islam di bab 7 menjelaskan mengenai motivasi dalam perspektif Islam. Nah, menurut buku Bapak Agus Hermawan ini mengenai motivasi itu, motivasi merupakan sebuah dorongan perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan bentuk usaha usaha keras maupun lemah. Nah, di sini juga ada macam-macam motivasi, banyak juga macam-macamnya, seperti motivasi spiritual, motivasi fisiologis, dan motivasi kejiwaan. Lalu di sini juga menjelaskan peranan motivasi dalam kehidupan. Jadi ketika kita mempunyai motivasi, semua orang juga mempunyai motivasi. Jadi kita juga harus mengetahui apa sih peran motivasi kita sendiri dalam kehidupan. Nah, di sini juga menjelaskan motivasi belajar. Di sini ada dua metode untuk membangkitkan motivasi dalam belajar. Yang pertama ada membangkitkan motivasi dengan janji dan membangkitkan motivasi dengan ancaman. Lalu yang kedua ada membangkitkan motivasi melalui cerita. Dan banyak juga metode-metode dalam motivasi belajar. Lalu di bab 8 ini menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Di sini dijelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan Islam merupakan suatu seri perbuatan menurut aturan-aturan dari keadaan semula menjadi keadaan yang lebih lengkap dan matang. Lalu dijelaskan juga ada periodisasi pada tugas perkembangan manusia dalam Islam. Di sini juga di dalamnya menjelaskan perkembangan sebelum lahir dan juga ada perkembangan setelah lahir ya. Lalu di sini menjelaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia ini ada dua, yaitu ada faktor hereditas atau keturunan, yang kedua juga ada faktor lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sekali dalam perkembangan manusia.
Lalu di bab 9 ini menjelaskan mengenai kesehatan mental dalam perspektif Islam. Nah, menurut Bapak Agus ini kesehatan mental adalah kondisi seseorang di mana secara psikofisik normal tetapi tidak terjangkiti penyakit hati. Gangguan jiwa mampu menyelesaikan problem-problem serta mampu menerima dirinya sendiri secara utuh. Nah, lalu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ini dijelasin juga. Ada faktor internal yang berupa sifat dari seseorang tersebut dan bakat keturunan dari dirinya sendiri. Lalu ada faktor eksternal, di mana ini faktor dari luar manusia, dari luar diri manusia yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Di sini juga menjelaskan konsep sehat dan sakit mental dalam Islam. Ada konsep sehat dalam Islam itu seperti apa? Lalu gangguan jiwa dalam Islam itu seperti apa? Dan penanggulangan gangguan jiwa itu ada beberapa caranya, langkah-langkahnya seperti selalu menjaga kesucian diri, mengamalkan tumpuk hati, selalu bermujahadah dan lain sebagainya. Terus juga ada ibadah dan kesehatan jiwa. Di sini dijelasin juga banyak kok. Jadi di sini cukup jelas mengenai penjelasan kesehatan mental dalam Islam. Lalu di bab 10 ini menjelaskan psikopatologi dalam perspektif Islam. Nah, apa sih psikopatologi itu? Psikopatologi ini di sini menjelaskan bahwa psikopatologi ini terkait tentang penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. Berarti bersangkutan dengan mental, kesehatan mental juga nih. Lalu di sini juga ada psikopatologi dan penanganannya dalam Islam. Nah, dalam problem solving terhadap fenomena psikologis ini belum ada teori dan metode terapinya dalam konsep psikologi barat, tetapi sedangkan dalam Islam ini sangat lengkap dan paripurna. Nah, dalam psikologi barat prakteknya belum terfokus pada ekstensi jiwa, tetapi dan hanya membahas tentang gejala-gejala jiwa saja. Nah, di sini juga ada faktor-faktornya. Nggak jauh-jauh pasti ada. Yang pertama ada faktor internal, yang dimana faktor internal ini semua hal berupa sifat, bakat, keturunan dari diri manusia. Sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Lalu ada yang kedua faktor eksternal yang berasal dari godaan, provokasi, terus gangguan dari luar tubuh seseorang. Nah, di sini juga ada menjelaskan cara menghindari dan menyembuhkannya gitu. Jadi lengkap. Nah, lalu selanjutnya di bab 11 ini menjelaskan psikoterapi Islam dalam perspektif Islam. Masih asing kan dalam psikoterapi Islam, biasanya kan cuma ada kata psikoterapi saja. Ini ada psikoterapi dalam Islam menurut Islam. Jadi psikoterapi Islam ini merupakan pengobatan alam pikiran nih. Nah, di sini menjelaskan ada objek psikoterapi Islam yang berupa mental, spiritual, moral atau akhlak, dan fisik jasmania. Di sini juga ada metode-metode psikoterapi Islam. Yang pertama ada metode ilmiah, metode keyakinan, metode otoritas, metode intuisi, dan masih banyak lagi. Terus juga ada fungsi dan manfaat dari psikoterapi Islam itu sendiri. Yang
pertama ada fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan dan perawatan, dan juga ada fungsi penyucian. Terus juga ada pun manfaatnya ada untuk penyembuhan penyakit mental, membantu klien dalam memahami dirinya sendiri, membantu mendiagnosis bentuk-bentuk psikopatologi, dan juga membantu penderita menentukan langkah-langkah praktis dalam pelaksanaan terapinya, dan juga membantu memperbaiki hubungan baik dengan Tuhannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bab berapa nih? Di bab 12 mengenai kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Apa sih kecerdasan ini merupakan faktor dari keturunan juga, atau faktor bawaan dari keturunan seperti orang tua gitu kan. Lalu ada intuisi. Intuisi ini apa sih? Intuisi itu adalah bisikan yang dimana menunjukkan kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional. Nah, di sini juga menjelaskan banyak dan juga menjelaskan hal-hal penting mengenai intuisi. Jadi contohnya ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan mengenai intuisi. Yang pertama ada intuisi harus terus dikembangkan. Yang kedua ada intuisi dan alasan logis. Yang ketiga, intuisi bukanlah intuis emosional. Nah, dan lain sebagainya. Dan juga ada metode-metode untuk melatih kecerdasan seperti latihan relaksasi disertai tafakur. Yang kedua ada latihan spontanitas, menyadari perasaan, sensitif terhadap sinyal tubuh, dan sabar dan konsisten begitu. Lalu selanjutnya di bab 13 ini mengenai mimpi dan alam kesadaran manusia. Nah, mimpi ini suatu hal yang gaib yang dimana semua manusia itu sudah merasakan apa yang namanya itu mimpi. Nah, di sini penulis menjelaskan bukan hanya mimpi secara umum aja, tetapi ada mimpi dalam tinjauan Al-Quran dan mimpi dalam tinjauan as-sunnah. Di sini juga ada teori-teorinya seperti teori psikoanalisis, teori kognitif, dan teori aktivitas sintesis. Lalu pembahasan yang kedua ada alam kesadaran dalam Islam. Nah, kesadaran ini merupakan kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun eksternal. Nah, macam-macam kesadaran sendiri, ada kesadaran pasif dan aktif gitu. Lalu ada teori kesadaran menurut beberapa tokoh ini ada banyak, ya kan? Seperti teori kesadaran Sigmund Freud dan lain sebagainya. Lalu ada kerangka kerja juga dari kesadaran seperti attention, kesiagaan, arsitektur, dan mengingat pengetahuan. Dan fungsi-fungsi kesadaran juga nih ada beberapa juga di sini juga dijelaskan, jadi lengkap ya. Nah, selanjutnya di bab 14 ini mengenai doa, zikir, dan tazkiyatun nafs. Jadi semua orang tuh pasti sering kan melakukan doa, kita meminta doa, dan setelah sholat kita melakukan zikir. Nah, di sini dijelasin apa sih itu doa. Secara bahasa, doa itu adalah memanggil atau menyeru. Nah, memohon atau meminta sesuatu yang bersifat baik kepada Allah SWT, seperti halnya keselamatan hidup dan lain sebagainya, dan juga ada manfaat doa. Nah, kita melakukan doa tetapi kita tidak tahu manfaatnya yang gimana gitu kan. Di sini ada manfaat doa yang seperti menguatkan iman, menghilangkan putus asa, mengurangi gundah gulana, dan membuat tenang, meningkatkan kinerja. Dan di sini juga ada syarat-syarat dikabulnya doa.
mana ada orang yang tidak menginginkan doanya itu dikabul gitu. Ini ada syarat-syarat dikabulnya doa. Yang pertama ada menjaga diri dari makanan dan minuman haram, menjauhi maksiat, berdoa di waktu mustajabah, dan juga ada suci dari bersih diri. Nah, tahapan-tahapan dari terapi doa ini ada tahap kesadaran sebagai hamba, dan juga ada tahap penyadaran akan kekuasaan Allah, dan tahap komunikasi, dan juga ada tahap menunggu diam. Dan menunggu diam namun hati tetap mengadakan permohonan. Jadi kita diam, menunggu diam, tetapi di hati itu selalu menunggu. Nah, lalu ada pembahasan selanjutnya mengenai zikir. Zikir ini sebagai salah satu metode penyembuhan dari berbagai gangguan kejiwaan. Nah, lalu ada tazkiyah. Dijelaskan tazkiyah itu apa dan tujuan terapi dengan metode tazkiyah itu seperti apa, ya kan? Di sini ada diantaranya ada tazkiyatutin, terus juga ada tazkiyatul mal, tazkiyatul a'mal wal akhlak. Dan di sini dijelaskan juga mengenai sasaran dan indikator keberhasilan metode tazkiyah, juga proses terapi dalam metode tazkiyah. Nah, proses terapi dalam metode tazkiyah ini ada beberapa. Yang pertama ada sholat, zakat dan infak, melalui puasa, zikir, dan mengingat kematian, amar ma'ruf gitu. Lalu di bab terakhir, yaitu di bab 15 mengenai berpikir dan lupa dalam Islam. Nah, yang pertama ada berpikir dalam Al-Quran, yang dimana berisikan ini menjelaskan mengenai langkah-langkah. Ada langkah-langkah berpikir dalam memecahkan problematika atau memecahkan masalah. Yang pertama, langkah-langkahnya ada menyadari adanya masalah, mengumpulkan data mengenai pokok masalah tersebut, membuat hipobuku, dan menguji hipobuku tersebut. Lalu ada kesalahan berpikir. Jadi semua orang mempunyai kesalahan dalam berpikir gitu. Di sini dijelasin. Juga ada faktor-faktor yang memiliki kecenderungan pada emosional. Yang pertama ada berpegang pada pemikiran tradisional dan tidak adanya data yang cukup, dan juga ada kecenderungan dari emosional. Nah, selanjutnya ada pembahasan lupa dalam Al-Quran. Ini terdapat ada macam-macam lupa, seperti lupa yang terjadi pada benak pikiran akan berbagai kejadian. Terus juga ada lupa yang mengandung makna lalai, lupa dalam arti tidak adanya perhatian pada sesuatu. Lalu ada faktor penyebab lupa. Jadi semua orang tuh kan pernah mengalami lupa kan. Nah, yang pertama penyebabnya itu ada beberapa faktor, yang diantaranya ada lupa dapat terjadi karena gangguan konflik, lalu terjadi karena adanya tekanan, perubahan sikap dan minat. Lalu ada lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan. Lalu perubahan urat syaraf pada otak tersebut. Nah, di sini tuh ada menanggulanginya. Cara menanggulanginya tuh kayak meningkatkan motivasi dalam belajar, lalu menunjukkan unsur-unsur pokok, terus juga menyajikan pokok bahasan materi, menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan materi yang telah disajikan. Lalu ada terapi lupa. Menurut Islam itu di sini juga dijelasin, jadi lengkap, bisa dibaca sendiri ya. Oke, kiranya itu saja review dari buku Bapak Agus dari saya mengenai buku Psikologi Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan. Ini top banget pokoknya. Ini
rekomendasi banget untuk dibaca, terkhususnya untuk calon mahasiswa baru UIN Salatiga. Wajib dibeli sih ini, rekomendasi banget untuk dibaca bagi orang-orang yang pengen tahu lebih mengenai psikologi Islam. Jadi jangan cuman mengetahui psikologi secara umumnya saja ya, kita juga harus mengetahui juga psikologi Islam. Begitu kiranya. Mungkin dari video ini banyak kekurangan, saya mohon maaf.